Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sujanti, NIM 105170430. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jika pengelolaan keuangan negara tidak terlaksana sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya keuangan negara. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang sengaja maupun lalai. Lanjut, 4 perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. Yang pertama, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dan dapat dihitung dengan nilai uang. Yang selanjutnya, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya, menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya, turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dan dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya, memberi kesempatan, sarana, dan keterangan untuk melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link tersebut, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Baiklah, saya akan menjawabnya. Setelah menyaksikan video tersebut, analisis saya tentang perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara adalah dalam video tersebut terjadi ketidaksinkronan dalam menggunakan dana APBD. Dana yang sudah digunakan untuk membeli truk sampah telah terjadi permainan yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang terjadi di Jakarta. Dana siluman ini bukan hanya sekali namun berulang-ulang. Hal ini terjadi karena terdapat permainan untuk menghilangkan dana untuk membeli truk sampah tersebut. Dana APBD yang dikeluarkan pertama kali untuk membeli truk sampah hilang. Tidak jelas kemana hilang uang itu dan bahkan tidak ada laporannya. Lalu diajukan lagi dana APBD untuk membeli truk sampah, namun dana tersebut hilang separuh dari dana yang dianggarkan. Jadi dana tersebut telah disembunyikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Sebagai pemimpin, Ahok geram dengan tingkah laku para oknum-oknum tertentu dengan dana siluman tersebut. Lanjut, pertanyaan ketiga. Pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan titik uji bagi kita semua di Indonesia dalam perspektif pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah sebagai kepala pemerintah, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebagai kepala daerah, saya akan menggunakan dana APBD untuk menangani pandemi COVID-19 ini.
Dana APBD digunakan untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Saya akan mengubah implementasi dana APBD untuk COVID-19. Selama terjadi pandemi ini, saya akan terus menggunakan dana tersebut. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kualitas layanan rumah sakit pada pasien-pasien COVID-19, serta menyediakan alat-alat tim medis sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit tersebut. Saya selaku kepala daerah akan menggunakan dana keuangan negara untuk membantu warga-warga kurang mampu, warga-warga miskin yang terdapat akibat pandemik ini. Seperti melakukan bantuan ke seluruh Indonesia yang warganya kurang mampu. Hal itulah yang akan saya lakukan. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.